Selamat pagi para siswa yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas 12 SMA Xaverius Lubuk Linggau. Para siswaku yang terkasih, mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Para siswa yang terkasih, sekali lagi selamat berjumpa, selamat bertemu kembali. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, penuh syukur, dan dalam cinta serta kasih Tuhan selalu. Dalam pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas materi tentang syarat-syarat untuk sahnya perkawinan Katolik pada bagian yang ketiga. Perlu diketahui bahwa syarat-syarat untuk sahnya perkawinan Katolik ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu bagian penjelasan awal tentang syarat-syarat sahnya perkawinan Katolik, yang juga membahas hal pertama, yakni syarat pertama berkaitan dengan terbebas dari halangan-halangan kanonik, atau terbebas dari halangan-halangan perkawinan, di mana di situ kita bahas 4 halangan perkawinan. Kemudian dalam bagian kedua kita membahas tentang syarat yang pertama tentang tentang bebas dari halangan-halangan kanonik atau bebas dari halangan-halangan perkawinan, di mana bahwa di situ kita membahas 8 halangan perkawinan, 8 halangan yang mengagalkan perkawinan secara Katolik, yang juga masih merupakan bagian dari video sebelumnya di bagian kedua. Nah, di bagian ketiga ini, ketika kita membahas tentang syarat-syarat untuk sahnya perkawinan Katolik, kita akan membahas tentang 2 syarat berikutnya, yakni konsensus dan forma kanonika. Nah, kalau kita ingat kembali bahwa agar suatu perkawinan Katolik menjadi sah, itu dituntut 3 syarat fundamental, ya. Ini saya ingatkan kembali. Apa 3 syarat fundamental itu? Pertama, bebas dari halangan-halangan kanonik atau halangan-halangan nikah, dan ini sudah kita bahas dalam bagian pertama dan kedua dari video ini. Kemudian yang akan kita bahas sekarang adalah syarat yang kedua dan ketiga, yakni syarat kedua, adanya konsensus atau kesepakatan nikah dan dirayakan dalam forma kanonika. Nah, ini para siswa, maka fokus perhatian kita pada pagi hari ini adalah 2 hal ini, tentang konsensus dan forma kanonika. Gitu ya. Baik, kita mulai dari poin yang pertama, yakni tentang konsensus atau kesepakatan nikah. Konsensus atau kesepakatan nikah. Apa tuh konsensus atau kesepakatan nikah itu? Konsensus atau kesepakatan nikah yang dimaksudkan di sini ialah bahwa pengertiannya seperti ini. Perbuatan kemauan dengan mana pria dan wanita saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali. Saya ulang.
Pengertian konsensus atau kesepakatan nikah yang dimaksudkan di sini ialah perbuatan kemauan dengan mana pria dan wanita saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali. Nah, ini artinya bahwa konsensus atau kesepakatan nikah itulah yang membuat perkawinan itu menjadi ada. Maksudnya bahwa akan terjadinya perkawinan itu pada saat mempelai menyatakan konsensus atau menyatakan kesepakatan nikah itu. Karena didasarkan pada perbuatan kemauan antara pria dan wanita untuk saling menyerahkan diri dan menerima untuk membentuk perkawinan. Jadi harapan saya jelas di sini bahwa terjadinya perkawinan itu pada saat kedua mempelai menyatakan konsensus atau kesepakatan nikah itu. Atau kalau kita balik, kesepakatan nikah atau konsensus itulah yang membuat perkawinan menjadi ada. Apa tuh contoh konsensus atau kesepakatan nikah itu? Baik, para siswa yang terkasih. Nah, di sini saya berikan contoh konsensus perkawinan yang dimaksudkan. Di sini saya mengambil salah satu teks perkawinan dalam tata cara Gereja Katolik. Nah, konsensus perkawinan itu akan dimulai ketika di sini imam memberikan kesempatan kepada calon menanyakan kesediaan dari para calon pengantin itu berkaitan dengan kesediaan mereka untuk melangsungkan kesepakatan nikah atau perjanjian nikah dalam tata cara Gereja Katolik. Nah, di sini bisa dilihat, saya contohkan, saya bacakan di sini ketika imam mengatakan, "Saudara-saudari terkasih, kini tiba saatnya untuk meresmikan perkawinan ini. Kedua calon mempelai dipersilakan berdiri dan saya mohon para saksi maju ke depan untuk mendampingi kedua mempelai. Dan sekarang saya persilakan bagi kedua calon mempelai untuk menyampaikan permohonannya." Nah, setelah imam menyatakan demikian, kemudian kedua calon mempelai, kedua calon pengantin itu akan mengatakan, "Romo yang kami hormati, kami percaya karena kasih dan kuasa Tuhan kami berdua telah dipertemukan bersatu hati dan saling memilih satu sama lain sebagai teman hidup. Oleh karena itu kami mohon kesediaan Romo sebagai perantara Kristus untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri yang sah menurut tata cara Gereja Katolik." Nah, kemudian disinilah dinyatakan akan adanya peneguhan janji perkawinan yang masing-masing akan ditanyakan oleh pastornya, pemuka agamanya, oleh romonya, dan kemudian melalui perantaraan para saksi, dan secara khusus ditanyakan kepada calon mempelai. Misalnya imam menyatakan demikian, "Nama mempelai pria, sungguhkah saudara dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini?" Kemudian mempelai pria mengatakan iya dengan ikhlas hati. Lanjut kemudian perempuan, pastornya juga nanti akan menanyakan kepada pihak perempuannya dengan pertanyaan yang sama, "Sungguhkah saudari dengan hati bebas dan terus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini?" Dan ketika perempuan itu juga mengatakan ya, sungguh dengan ikhlas hati, disinilah dimulai yang namanya kesepakatan nikah di antara mempelai itu. Bahkan di sini kan di hadapan para saksi dan juga imam yang meresmikan perkawinan. Nah, lalu ketegasan dari kesepakatan nikah ini disampaikan melalui janji perkawinan mereka masing-masing. Saya contohkan di sini. Ya, di hadapan imam, orang tua dan para saksi serta semua yang hadir di sini, saya, nama mempelai pria, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa mempelai
wanita, nama mempelai wanita, mulai sekarang ini menjadi istri saya berjanji untuk setia kepadanya di dalam untung dan malang, di dalam suka dan duka, dan saya akan selalu mencintai dan menghormatinya seumur hidup saya. Demikian janji saya, semoga Allah senantiasa membimbing dan menaungi serta menerangi janji saya ini. Nah, yang diucapkan oleh mempelai pria dan kemudian mempelai wanita pun mengucapkan janji yang sama. Nah, setelah ini maka pastor atau imam sebagai peneguh perkawinan akan meneguhkannya. Maka imam akan mengatakan, atas nama gereja Allah yang kudus dan di hadapan para saksi serta saudara-saudari sekalian yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan yang sah menurut hukum gereja Katolik. Semoga sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi kalian berdua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, disinilah yang dimaksudkan dengan konsensus atau kesepakatan nikah ini. Maka ketika konsensus atau kesepakatan nikah ini terjadi, berlangsung, maka disitulah awal hidup berkeluarga dalam tata cara gereja Katolik itu sah dimulai. Nah, di bagian video ini, di bagian deskripsi dari video ini, di situ saya sediakan bagaimana konsensus atau kesepakatan nikah itu ada. Maka kalau kalian nanti ingin melihat bagaimana yang sebenarnya dalam tata cara gereja Katolik itu, bisa kalian lihat dalam tayangan video dalam link di deskripsi yang saya sediakan di bawah. Gitu ya. Nah, kemudian perlu kita ketahui bahwa pada saat mempelai saling memberikan konsensus atau kesepakatan nikah dalam perjanjian perkawinan, maka saat itulah dimulai hidup perkawinan atau hidup berkeluarga yang akan berlaku dan berlangsung sepanjang hidup. Dan inilah arti sebenarnya dari perkawinan itu. Atau dalam bahasa Latin dikatakan matrimonium in facto esse. Inilah perkawinan sebenarnya. Inilah hidup berkeluarga sebenarnya. Maka sekali lagi, hidup berkeluarga, perkawinan dalam tata cara gereja Katolik dimulai saat kedua mempelai saling memberikan kesepakatan nikah dalam janji perkawinan. Baik, kita akan masuk ke poin berikutnya, yakni dirayakan dalam forma kanonika atau dirayakan dalam tata peneguhan nikah. Forma kanonika yang dimaksudkan di sini ialah perkawinan harus dilaksanakan secara liturgis di hadapan 3 orang, yakni petugas resmi gereja sebagai peneguh dan 2 orang saksi. Di mana hal ini ditegaskan dalam Kanon 1108 paragraf 1. Maksudnya di sini ialah bahwa dirayakan dalam forma kanonika itu tata peneguhan nikah yang dilaksanakan di sini dilaksanakan dalam tata aturan gereja Katolik. Ya, dilaksanakan secara liturgis maksudnya sekali lagi dilaksanakan dalam tata aturan gereja Katolik, tata aturan perayaan gereja Katolik, di mana dalam tata aturan peneguhan nikah dalam gereja Katolik itu dilaksanakan di hadapan 3 orang. Siapa itu? Petugas resmi gereja. 1 sebagai peneguh perkawinan, tadi pastor itu ya kalau kita lihat dalam video tadi, dan 2 orang saksi. Ini maksudnya dirayakan dalam forma kanonika. Maka misalnya hanya dilaksanakan secara Katolik, misalnya
hanya antara petugas resmi gereja dengan kedua mempelai. Apakah bisa? Tidak bisa. Harus menghadirkan 2 orang saksi. Hanya 2 orang saksi saja tanpa petugas resmi gereja, ya tentu tidak bisa. Maka ini unsur yang saling melengkapi. Maka sekali lagi saya tekankan di sini, forma kanonika atau tata peneguhan nikah yang dimaksudkan dalam konteks di sini ialah bahwa perkawinan dilaksanakan secara liturgis dalam tata aturan gereja Katolik, di mana hal itu dilaksanakan di hadapan 3 orang, yakni petugas resmi gereja dan 2 orang saksi. Siapa saja atau petugas resmi gereja yang dapat meneguhkan perkawinan itu? Ini dia. Petugas resmi gereja yang dapat meneguhkan perkawinan atau meresmikan perkawinan itu ialah 1. Uskup, atau kalau dalam bahasa Katolik dikatakan sebagai ordinaris wilayah, ya, uskup. Yang kedua, imam atau pastor atau romo, seperti yang kita lihat dalam video tadi. Dan yang ketiga, diakon. Hanya 3 inilah yang dapat meneguhkan perkawinan gereja Katolik secara resmi. Siapa dia? Saya ulang sekali lagi. Uskup, imam atau pastor atau romo, dan diakon. Pak Ngadikir bisa meresmikan pernikahan Katolik? Tidak bisa. Ya. Saya tidak bisa meneguhkan perkawinan Katolik. Saya tidak bisa meneguhkan. Karena saya bukan uskup, saya bukan imam, atau pastor, saya juga bukan diakon. Itu ya. Maka hanya 3 inilah yang dapat meneguhkan perkawinan Katolik secara resmi. Atau perkawinan Katolik hanya bisa dilaksanakan oleh peneguh-peneguh ini, yakni uskup, imam, dan diakon. Itu ya. Suster apakah bisa? Suster tidak bisa. Suster itu bukan uskup, bukan imam, juga bukan diakon. Ya, itu dia. Berkaitan dengan istilah dirayakan dalam forma kanonika. Nah, para siswa yang terkasih, lengkap sudah ya. Kita mau membahas tentang 3 syarat sahnya perkawinan Katolik. Di mana pertama sudah kita bahas bahwa syarat pertama bebas dari halangan-halangan kanonik, di mana ada 12 halangan kanonik, gitu kan? Lalu yang kedua tadi adanya konsensus atau kesepakatan nikah. Dan yang ketiga dirayakan dalam forma kanonika. Inilah para siswa 3 syarat sahnya perkawinan Katolik. Nah, kemudian 3 syarat perkawinan Katolik ini seperti yang sudah saya jelaskan sejak awal bahwa ini harus ada secara bersama-sama. Maksudnya, orang dapat melangsungkan pernikahan secara Katolik kalau dia terbebas dari halangan kanonik, lalu adanya konsensus atau kesepakatan nikah, pasti itu melalui perjanjian perkawinan, perjanjian nikah, dan yang ketiga tadi dirayakan dalam forma kanonika, dalam tata aturan gereja Katolik. Maka tidak semua orang Katolik itu bisa meresmikan perkawinan Katolik. Itu ya, para siswa. Maka dengan demikian materi kita tentang syarat-syarat sahnya perkawinan Katolik berakhir di sini. Dan berikutnya nanti kita akan membahas tentang pernikahan beda agama.
yang sebelumnya sudah kalian dalami dalam agamanya masing-masing. Konsep pernikahan beda agama dalam agama Katolik, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dalam struktur agamamu masing-masing yang saya harapkan sudah kalian baca dan kalian pelajari itu, sehingga kita nanti bisa lebih lanjut mempelajari konteks tentang pernikahan beda agama itu. Nah, lalu sebelum saya menutup materi ini dengan pendalaman materi atau tugas, mau saya katakan di sini ialah bahwa setiap agama pasti memiliki syarat-syarat untuk sahnya perkawinan. Dalam agama Buddha misalnya, pasti akan ada syarat-syarat sahnya perkawinan dalam agama Buddha. Begitupun dalam agama Islam, begitupun dalam agama Kristen, begitupun dengan agama Hindu, begitupun di agama Konghucu. Yang saya bahas di sini hanyalah dalam agama Katolik. Apa yang mau kita lihat di sini? Yang mau bisa kita petik hikmahnya dari sini. Yang bisa kita petik ialah bahwa karena kita beraneka ragam agama, maka ciri khas dari syarat sahnya perkawinan itu pasti berbeda. Maka sangat-sangat baik kalau masing-masing agama itu memahami tentang syarat dan juga hukum perkawinan dalam agamanya masing-masing. Sehingga ketika kita sudah memahami bagaimana hukum perkawinan dalam agama kita masing-masing, kita akan bisa melihat konteks lebih lanjut kalau dalam agama-agama lain. Itu ya para siswa yang terkasih. Dan karena keterbatasan waktu, maka pembahasan tentang pernikahan beda agama baru nanti akan saya bahas dalam video berikutnya, supaya kita tidak tercampur dengan pembahasan tentang ini, ya. Gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke pendalaman materi atau tugas. Pertanyaan pertama. Apakah yang dimaksud dengan konsensus atau kesepakatan nikah itu? Pengertian konsensus atau kesepakatan nikah itu apa toh? Nah, itu sudah saya jelaskan di atas tadi. Kemudian yang kedua, tata peneguhan nikah dalam perkawinan Katolik harus dilaksanakan secara liturgis di hadapan 3 orang, yakni petugas resmi gereja sebagai peneguh dan 2 orang saksi. Dalam hal ini, siapa sajakah petugas resmi gereja yang dimaksud? Ya, ada 3 petugas resmi gereja, 3 petugas resmi dari gereja yang dimaksudkan sebagai peneguh perkawinan tadi. Ya, itu juga barusan saya jelaskan di video ini juga. Baik para siswa, ini sasangka yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan materi syarat-syarat sahnya perkawinan Katolik. Kita akan bertemu kembali dalam pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda, yakni tentang pernikahan beda agama. Sebagaimana yang sudah saya janjikan dalam video yang kedua, video tentang syarat-syarat perkawinan Katolik yang kedua, ketika kita membahas halangan-halangan perkawinan Katolik, di mana di situ terdapat halangan nikah beda agama. Nah, halangan itu berkaitan dengan pernikahan beda agama nanti kita akan bahas dalam video berikutnya. Itu ya para siswa yang terkasih. Demikian. Terima kasih para siswa atas perhatiannya. Tugas mohon dikerjakan sebagaimana mestinya. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Dan mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai.
berdoa, selesai.